Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umar bin Khattab memang bukanlah sosok yang asing bagi umat Islam di seluruh dunia. Dikenal sebagai singa padang pasir, sosok garang itu dikenal sangat keras dan ahli memainkan pedang di antara kabilah-kabilah Arab pada saat itu. Sifat tegasnya itu masih terbawa hingga dirinya telah memeluk agama Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu dari 4 sahabat Nabi yang paling terkenal. Beliau dikenal sebagai sosok sahabat yang sangat tegas, kuat, dan ditakuti oleh kaum kafir ketika itu. Meskipun memiliki karakter yang keras, tapi Umar memiliki pribadi yang lemah lembut. Nabi Muhammad pun memberikan julukan Al-Faruq kepada Umar, yang artinya orang yang bisa memisahkan mana kebatilan dan mana kebenaran. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Terima kasih. Meskipun sempat memusuhi Nabi, tapi setelah masuk Islam, tingkat keimanan dan keyakinan Umar benar-benar sangat teguh. Umar habis-habisan dalam membela Islam ketika itu, termasuk mengorbankan setengah hartanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Ibnul Al-Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan, kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui." Karena tingkat keimanan Umar sudah begitu kokoh, setan pun tidak berani menggodanya. Jika bertemu Umar di jalan, maka setan lebih memilih jalan lain. Padahal setan itu memiliki sifat pantang menyerah. Setan akan terus berusaha menggoda manusia sampai ia benar-benar celaka. Tak peduli seberapa kuat iman seseorang, setan tetap akan menggodanya. Lalu apa yang membuat setan takut kepada Umar bin Khattab sampai tidak berani menggodainya? Inilah 5 hal yang membuat Umar bin Khattab ditakuti oleh manusia, jin maupun setan. Pertama, keteguhan dalam beribadah. Saat memutuskan menjadi mu'alaf, masuk agama Islam, Umar bin Khattab segera merubah total perangainya selama ini. Dirinya menjadi lebih religius dan tekun beribadah sesuai tuntutan yang diberikan Nabi. Saking teguhnya dalam menjalankan syariat agama, setan pun sampai enggan berpapasan dengan dirinya meski hanya sekedar lewat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar." Kedua, sosok garang yang ahli strategi dalam berperang. Selain tekun beribadah, Umar bin Khattab juga dikenal sebagai prajurit perang yang tangguh. Julukan singa padang pasir dan keahliannya bermain pedang menjadi pembuktiannya saat turun di berbagai medan jihad bersama Nabi. Salah satunya adalah pertempuran di medan perang Badar bersama sahabat Nabi yang lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Tatkala perang Badar, aku melihat Rasulullah SAW menerjang musuh dengan baju besinya, seraya mengucapkan ayat. Ketika itu taulah aku maksud ayat ini." Surah yang dimaksud Umar adalah Quran Surah Al-Qamar ayat 45 yang berbunyi, "Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang." Ketiga, Umar bin Khattab adalah sahabat kesayangan Nabi setelah Abu Bakar. Selama mendakwahkan Islam, Nabi Muhammad SAW memiliki 10 sahabat yang telah dijamin masuk ke dalam surganya. Ada 4 orang yang menjadi sahabat utamanya. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Makam Umar bin Khattab diletakkan persis di sebelah makam Nabi, sementara Abu Bakar berada di sebelah yang lainnya. Itulah salah satu keistimewaan seorang Umar bin Khattab di mata manusia.
Keempat, figur khalifah yang adil dan bijaksana dalam memerintah. Saat terpilih menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, Umar bin Khattab memerintahkan kota Madinah dengan sangat adil dan bijaksana. Ia pernah menggalang strategi khusus saat masa penceklik menghampiri rakyatnya. Di antaranya adalah mengalokasikan dana khusus untuk kesejahteraan bayi, fokus terhadap masalah pengobatan dan kesehatan rakyat, perhatian pada urusan sandang pangan. Bahkan, dirinya langsung turun tangan sendiri memikul sekarung gandum untuk memberi makan salah satu rakyatnya yang kelaparan. Adapun hal yang terakhir yang terdapat dalam diri Umar bin Khattab adalah tidak tergoda duniawi. Saat hendak mengambil kunci kota Yerusalem yang berhasil ditaklukkannya, Umar mengajak serta seorang pengawalnya yang bernama Aslam. Keduanya menaiki unta secara bergantian. Yang mengharukan, Umar hanya mengenakan pakaian sederhana tanpa ada embel-embel kemewahan. Bahkan, Uskup Sopronius sebagai pemegang kunci kota pun takjub atas penampilan sang khalifah yang jauh dari kesan mewah. Hal inilah yang membuat Umar semakin disegani oleh mereka yang non-muslim sekalipun. Meskipun dia adalah seorang pemimpin, tapi Umar selalu turun tangan dalam mengurus rakyatnya. Dia suka berjalan di malam hari didampingi oleh sahabatnya, berkeliling melihat keadaan rakyatnya. Jika Umar melihat ada yang kesusahan, maka keesokan harinya orang tersebut akan diberi makan. Beliau juga tak akan segan-segan menghukum orang-orang yang zalim, meskipun orang tersebut adalah keluarganya, anaknya, pejabatnya, atau sahabatnya sendiri. Bagi Umar, hukum Islam adalah hal yang harus diutamakan. Meskipun Umar dikenal sangat tegas dan keras, tapi beliau begitu dicintai rakyatnya karena sebenarnya beliau sangat lemah lembut dan baik hati. Sifat tegasnya hanya akan keluar ketika harus menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itulah yang membuat Umar begitu ditakuti oleh manusia maupun setan. Sebab setan tahu kalau dia tidak akan bisa menggoda Umar walaupun hanya sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.